Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang satu persoalan, satu perkara yang merupakan perkara puncak dalam keberislaman kita. Satu perkara yang sangat menentukan keberhasilan dan kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan dunia ini hingga kemudian kita sampai ke kehidupan akhirat. Perkara ini sekali lagi menjadi parameter, menjadi ukuran utama dalam menentukan apakah kita termasuk manusia yang sukses atau manusia yang gagal dalam menjalani kehidupan dunia ini. Perkara yang kita maksud tidak lain dan tidak bukan adalah tentang salat kita. Salat adalah merupakan puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya setelah kewajiban kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, maka salat menjadi rukun, menjadi pilar kedua dalam keberislaman kita, di mana keberislaman seorang manusia setelah bersyahadat, setelah mengungkapkan dua kalimat syahadat, itu ditentukan dengan bagaimana dia menjaga salatnya. Karena itu di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW kita temukan begitu banyak dalil yang mengingatkan kita tentang pentingnya salat dalam kehidupan kita, tentang pentingnya salat bagi kesuksesan dan keberhasilan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Bahkan ibadah salat ini sendiri diliputi dengan berbagai macam keistimewaan. Ada begitu banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah, yang dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ibadah yang bernama salat ini. Di antaranya kita semua mengetahui bagaimana salat ini pada awal mulanya ditetapkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memanggil dan mengundang langsung Nabi dan Rasulnya Muhammad SAW ke langit ketujuh untuk menerima perintah, untuk menerima kewajiban menunaikan salat ini. Padahal kita semua tahu bahwa untuk sekedar menyampaikan dan menetapkan kewajiban satu ibadah, toh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mengutus malaikat Jibril misalnya untuk menyampaikan pesan itu, menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi dalam kasus salat ini dia menjadi sangat istimewa. Kedudukannya menjadi sangat istimewa. Karena itu seperti yang tadi kita sampaikan bahwa untuk menetapkan kewajibannya baginda Rasulullah SAW harus melewati sebuah proses perjalanan yang luar biasa dan benar-benar di luar kebiasaan, di luar nalar manusia ketika itu, bahkan sampai hari ini, dalam sebuah perjalanan yang kita kenal dengan nama perjalanan Isra dan Mi'raj. Hal itu menunjukkan pada kita
bahwa urusan sholat ini bukan urusan main-main. Perkara sholat ini bukan perkara yang bisa kita remehkan, bisa kita abaikan. Karena ada begitu banyak hal keistimewaan yang meliputi ibadah sholat ini, sehingga siapapun yang mengabaikan, melalaikan sholat, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk mencicipi nikmatnya, keberhasilan dan kesuksesan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat sekalian, setidaknya ada 6 hal atau 6 poin yang bisa kita lihat, yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, yang menjadi peringatan kepada kita tentang bahayanya melalaikan, mengabaikan dan meninggalkan sholat itu. Yang pertama, bahwa meninggalkan sholat itu adalah merupakan dosa, salah satu dosa terbesar. Salah satu dosa terbesar, salah satu maksiat terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba, yang bahkan ketika seorang hamba meninggalkan sholat, maka hal itu akan menghapuskan, hal itu berpeluang dan berpotensi sangat besar menghapuskan status keislaman seorang hamba, menghapuskan status kemusliman seorang hamba. Karena begitu pentingnya sholat ini. Bahkan kita temukan bahwa di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat ini menjadi indikator keberislaman seseorang atau keberislaman suatu tempat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Dan kalau mereka bertaubat dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian seagama, mereka adalah saudara kalian seislam. Dalam ayat ini jelas sekali Allah SWT menyebutkan salat sebagai salah satu indikator untuk memantaskan seorang manusia disebut sebagai seorang muslim. Karena di sini Allah SWT menyebutkannya sebagai salah satu indikator untuk disebut sebagai saudara seislam, saudara seagama. Di dalam ayat yang lain di dalam surah Ar-Rum ayat 31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin, dan tegakkanlah salat dan jangan pernah kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Di dalam ayat ini Allah SWT menggandengkan perintah menegakkan salat dengan larangan untuk menjadi orang-orang musyrik. Dan ketika ini digandengkan, tentu saja penggandengan dua kalimat ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang tidak menegakkan salat, orang-orang yang melalaikan salat, itu sangat berpotensi untuk pindah jalur, untuk pindah posisi dari yang tadinya sebagai seorang muslim kemudian menjadi seorang musyrik, waliyadzubillah. Itulah sebabnya para sahabat
ketika misalnya ingin menyerang satu tempat, maka mereka akan menunggu sampai waktu sholat tiba. Kalau mereka mendengarkan azan berkumandang di tempat itu, maka mereka akan menghentikan proses penyerangan itu, karena itu artinya tempat tersebut adalah negeri kaum muslimin. Tetapi kalau mereka tidak mendengarkan suara azan berkumandang di tempat itu, maka mereka pun akan melancarkan serangannya, karena itu adalah indikator bahwa tempat tersebut bukan wilayah kaum muslimin. Dalam satu ketika ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang membagikan harta rampasan perang. Lalu orang Arab Badui ini dengan lantang berkata kepada Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad." Bersikap adillah wahai Muhammad. Tentu saja kalimat ini menimbulkan kemarahan di kalangan para sahabat. Bagaimana mungkin ada seorang Arab Badui tiba-tiba muncul lalu memerintahkan kepada Nabi SAW untuk bersikap adil, untuk berlaku adil dalam pembagian itu. Tidak mungkin Nabi SAW bersikap zalim atau melakukan kecurangan dalam pembagian itu. Lalu kenapa orang Arab Badui ini berani-beraninya mengatakan seperti itu? Sehingga tidak mengherankan kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu." Wahai Rasulullah, biarkan aku menebas batang leher orang itu. Karena sikapnya yang dianggap sangat tidak beradab kepada Nabi SAW. Tapi apa kata Nabi SAW? Nabi SAW melarang Umar melakukan itu. Lalu beliau katakan, "La'allahu yusalli." Boleh jadi dia masih mengerjakan salat. Yang artinya bahwa mengerjakan salat itu bisa menjadi salah satu alasan yang menghalangi kita untuk membunuh seseorang. Nah, salat itu yang akan menjadi penjamin atas darah, atas nyawa orang tersebut, karena dia masih dianggap berstatus sebagai seorang muslim. Bahkan dalam konteks kepemimpinan, ketika disinggung tentang para pemimpin yang curang, para pemimpin yang zalim, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum wa nuqatiluhum?" Apakah kami tidak perlu meninggalkan dan memerangi pemimpin-pemimpin yang zalim seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, "La ma sallu." Tidak, jangan kalian memberontak, jangan kalian memerangi pemimpin yang seperti itu selama mereka masih mengerjakan salat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Ma aqamu fikumus shalah," selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Bahkan salat ini juga menjadi salah satu indikator utama yang membedakan antara keislaman dan kekufuran. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya garis pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat.
Artinya ketika Anda sudah meninggalkan salat, maka itu artinya Anda telah memisahkan diri dari kaum muslimin dan pindah tempat ke jalur orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, atau batas perjanjian antara kami dengan mereka, dengan orang-orang kafir itu adalah as-salah, salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat itu maka dia telah kufur, dia telah kafir. Karena itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, la hadza fil islami liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam ini bagi orang yang meninggalkan salat. Bahkan salah seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq mengatakan, lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghaira salah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melihat ada satu hal yang ketika dia ditinggalkan bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir kecuali salat. Artinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa meninggalkan salat itu adalah satu bentuk kekufuran, wal iyadzu billah. Maka ini menunjukkan kita pada poin pertama yang kita sebutkan tadi tentang bahaya meninggalkan salat, bahwa meninggalkan salat itu adalah satu dosa yang sangat besar, satu maksiat yang sangat besar, bahkan mungkin maksiat yang terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba, oleh seorang manusia, yang ketika dilakukan maka itu bisa menghapuskan keislaman seorang hamba, seorang manusia, dan tidak ada kerugian yang melebihi kerugian ketika status Islam, status Muslim itu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Karena itu artinya kita telah ditetapkan sebagai manusia yang gagal menjalani kehidupan dunia ini, sehingga kita pun akan gagal di kehidupan akhirat kita, wal iyadzu billah. Maka sahabat-sahabat sekalian, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengabaikan, melalaikan, apalagi sampai meninggalkan salat Anda. Salatlah sebelum akhirnya Anda disalatkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.